Kalau saya sih ya di rumah aja, nggak liburan, jaga anak saya, ya kan. Saya rasa kalau Mantap. sampai akhir tahun sulit, tapi untuk tahun depan saya bilang if you're stick with uh, big four banks cukup aman secara valuasi dan earnings growth. Tapi kalau foreign inflow-nya keluar, sorry, foreign outflow-nya keluar terus, yang kena ya big caps dulu gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti kalau sektor bankingnya aja udah kayak gini, yang di caps ini di akhir tahun lesu, yang lain juga pada auto lesu nih. Ko Arfan, Saya setuju nggak? nggak setuju dengan kata-kata lesu. Saya bilang, well, this is Oh, just oke. a cycle. Ya, this is just a Oke. cycle. Kemarin kan udah outperform banyak. Sekarang Mm-mm. orang take profit, I think it's wajar sekali, sangat wajar, very very human ya. Well, Oke. sama seperti recession. Recession is just a cycle of overheating economy, of some mismatch of the economy, dan segala macam. It's just a cycle. You just have to bear the pain, right? Dari pernah lihat chart 100 tahun Dow Jones misalnya, atau Nasdaq dari pertama kali berdiri sampai sekarang, lipatnya wah udah banyak banget, udah parah, lipatnya udah banyak banget ya. Jadi tapi dalam itu pasti ada cycle, ada turunnya. Waktu itu Cici juga pernah pernah ngasih satu contoh bukti nyata real, kita bikin tebak-tebakan waktu itu. Ada saham yang dibeli di tahun 2004. Sorry, 2000, Mm-mm. 2003. Ya. Sahamnya itu udah beggar berapa kali saya lupa. 20 kali ya. Mm-mm. Beggarnya 20 kali. Dari Yang 2000, mana nih kok? dari 2003 sampai 2021 waktu itu nggak salah, atau 2020 saya Mm-mm. lupa. Jadi nggak sampai 20 tahun, beggarnya 20 kali. Saya lupa beggarnya berapa kali. Dan sahamnya itu ternyata juga bukan saham yang aneh, saham yang punya earnings growth gila-gilaan, enggak. Sahamnya itu Indofood. Oh, Saya lupa beggarnya berapa. Indofood At di least 10, cap. ya. Iya, big caps, consumer yang sifatnya defensif. Uh, Beggarnya berapa sih? uh, Saya lupa, 10 kali kali, saya lupa. Banyak banget lah mm. pakai beggarnya. Oke. Kalau kita ngelihat nih, saya ke Cijes dulu, Ci. Saya mau tanggapannya kalau kita ngelihat market di akhir, apa namanya, di akhir tahun, koreksi kayak gini, apakah potensi untuk dia nanti ngegasnya di Januari effect itu jadi semakin besar gitu, Ci? Hmm, unless there are exciting development sih, kayaknya mungkin potensinya sedikit kecil ya deh. Hmm. Cuma menurut Oke. aku kan gini kan, kalau misalnya horizonnya jangka pendek jadi lebih susah prediksinya. Mm, Tapi kalau misalnya horizon investasi kita jangka panjang, I think we can have some confidence gitu ya in Iya. saying that oh oke, seperti tadi Arfan bilang, market recession is just a cycle gitu kan, it's just something that emang kita semua harus lewatin gitu kan. Tapi ya Mhm. in the long run juga nanti abis recession juga pasti ada growth lagi gitu kan, growth lagi nanti di mana kita juga bisa mungkin ya panen, misalnya kalau misalnya kita mau investasi sekarang kita bisa panen gitu. Menurut Hmm. aku restricting time horizon investasi kita itu akan bikin investasi jauh lebih sulit sih, dan gitu. Hmm. Kalau misalnya kita panjangin horizon investasinya, itu akan bikin the journey lebih mudah gitu. Jadi karena kita nggak perlu terlalu nebak market timing gitu kan. We can just sit down, kita masih tahu oh growth-nya Indonesia ke depannya masih oke. Ya udah kita bisa Mhm. mulai investing sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita nge-restrict, aduh ya harus harus cuannya di Januari, menurut aku itu akan lebih sulit gitu Iya. kan. Kalau misalnya pengen yang model seperti itu, ya mesti benar-benar menurut aku akan lebih kepake pakai technical analysis ya daripada misalnya kita Iya. pakai fundamental, karena sekarang ya fundamentalnya masih overall masih nggak oke gitu. Secara Mhm. foreign outflow dari sentimen juga masih belum terlalu ada yang exciting gitu. Jadi ya menurut aku kalau kita nebak jangka pendek akan lebih sulit gitu, Mhm. dan juga volatility di jangka pendek juga pasti akan lebih besar daripada volatility kita di jangka panjang jangka panjang gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa write out volatility jangka pendek, volatility jangka panjang harusnya akan terlihat lebih kayak
ripple kecil-kecil aja gitu Dan. Oke. Pak Daniel, Saya promo mau dong, nanya. dikit lagi 200 nih. Dikit lagi 200 tadi Oh iya 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 191. iya iya. Promo dong. Oh iya benar. Yang join Untuk cuan peserta ke troopers. 200 boleh foto sama Daniel atau boleh satu hari bersama Daniel Wiguna. Oh, rame langsung tuh. Yang actually yang screenshot kita nih kok, yang screenshot kita bertiga malam hari ini dan tag ke Ko Arfan, ke porto.id, ke Cijes, sayakaya.id dan juga ke Sukor Sekuritas itu bisa dapat dua bungkus kopi ya, dua bungkus kopi gede gitu. Satunya bubuk, satunya masih dalam bentuk biji kopi dari Java Wih, Bika. Untuk 3 orang aja. Jadi satu orang bakal dapat dua bungkus gitu. Jadi total 6 nih kita bagi buat 3 orang. Jadi harus langsung screenshot ya. Dan jangan lupa follow saya kayak.id dan juga porto.id. Tadi ada yang pengen jadi itu kok, pengen jadi muridnya Ko Arfan kan harus daftar tuh, Porto dulu Manto kan. itu temen gue di kantor lama itu Manto itu. Manto jangan Oke gengeng aja oke. Manto. Ayo. Oke. Nah ini pertanyaannya bagus banget nih dari Cuan Troopers nih. Ini pasti muridnya Ko Arfan juga nih. Kagak menurut Menurut itu. kamu gonjang-ganjing ekonomi nih katanya nih kok, bakal sampai kapan ya? Mid 2023 kah? Oke. eh what is gonjang-ganjing ekonomi? Gonjang-ganjing ekonomi Mungkin. apakah kenaikan suku bunga ataukah Iya. marketnya volatile? Well, market is different with ekonomi loh. Kan ada Eh, grafik cycle tuh, ya. Grafik cycle tuh yang teknologi, mining segala macam bla 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 itu. Itu kan mhm, ada satu market, satu ekonomi dan gerakannya pun mirip tapi market duluan dibanding ekonomi. Jadi satu iya. definisi gonjang-ganjing itu apa? Oke, kalau Mhm, gonjang-ganjing itu artinya apa ya? Oke, gonjang-ganjing itu mestinya I assume slow down in GDP growth. Ya, kalau ada mhm, slowdown in GDP growth, jelas bahaya. Tapi kita mesti lihat kenapa slowdown. Ya, apakah memang dibikin slowdown karena kenaikan suku bunga dan lain-lainnya. Terus kemudian jangan lupa definisi recession pun orang bisa berkelahi gitu ya. Ya nggak cuma tahun pemilu orang bisa berkelahi ya, tapi definisi ekonomi orang juga bisa berantem loh. Jadi definisi recession itu mhm, apa? Definisi recession itu sebenarnya definisi recession itu adalah slowdown in GDP atau minus ditambah kenaikan unemployment ya ditambah marketnya itu turun lebih dari 20%. Yaitu definisi mhm. dari recession sebenarnya. Kalau sekarang yang diambil gampang dan simpelnya nggak salah, cuman sometimes it's just quite simple kalau cuma dibilang GDP growth um, Mhm. minus 2 kuartal berturut-turut recession, ya benar juga sih. Cuman sometimes it's just too simple, mesti dilihat besaran ekonomi yang lain. Tuh, kalau oke Mhm. dengan asumsi gonjang-ganjing adalah slowdown in GDP growth, saya bilang ini angka US ekonomi ini baru mulai akan jelek. We just Oh, start. oke. Ya, satu. Mhm. Kedua, ini saya kasih kejujuran di sini ya. Semua hari ini kejujuran ya, nggak boleh ada bohong ya. Semua nih, biarpun nggak ada alkohol, ada kejujuran di antara kita semua nih ya. Siap. Ya, Fed Oke. balance sheet itu udah gede banget. Mereka mesti unload Mhm. dengan quantitative tightening. Ya, Mhm. inflation so far Fed masih bilang targetnya 2%. Untuk turun ke 2%, you need time. Ya, memang inflation US itu trennya going down. That's correct. That's going Mhm. down. Tapi menuju kedua masih need time. Oke, jadi saya bilang tadi, Fed mesti turunin balance sheet. Kedua, inflation target yang masih berat. Ya, artinya apa? Mhm. Ini coba dipahami dalam-dalam apa yang saya bilang ya. The era of cheap money for now is finished. Mhm. No more cheap money. Ya, Oke. Itu karena jadi suku bunga mulai dinaikin di mana-mana yes. gitu ya, Ko Nah, ya? suku bunga ini juga ya satu nggak usah ngomong pivot dulu deh.
nggak usah ngomong pivot. Mm-mm. Ujungnya di berapa aja belum ada yang tahu. Ya, Fed Mm. itu kemarin tidak pernah bilang dia akan slow down menaikkan suku bunga, dalam arti yang tadinya 75 sekali kenaikan, yes, sekarang jadi 50, tapi dia tidak pernah bilang we'll just add another 1, 2, 3, 4%. No, dia nggak pernah Iya. bilang itu. Dia akan bilang kita akan naikkan, kita akan slow down sampai kita rasa cukup. Tapi magnitude Mm-mm. kenaikannya seperti dia bilang so far ya, nggak 75 lagi, jadi 50. Karena memang ekonomi itu kan lagging, efeknya itu lagging. Ya, Iya. nah, yang kuliah ekonomi pasti ingat ada velocity. Ya, semakin modern Mm. ekonominya, mestinya velocity-nya makin tinggi, laggingnya makin cepat. Ya, makanya Mm-mm. 75, 75, 75, 75 kali 4, efek slowdown ekonominya ini dengan angka-angka data-data ekonomi US ini mulai keluar. Ya, mulai keluar terus ini. Nah, Jadi be careful, ya be careful. Sama kata-kata saya dibuat tidur, ya kata-kata saya dibuat tidur ya. Tapi kalau yang tampangnya dibuat tidur, Daniel aja, ya. Dibuat tidur, yang diingat-ingat sama buat tidur itu the era of cheap money is finished. is finished ya. For The era today, of for cheap today. Saya money. nggak tahu nanti, ya itu. Terus nggak usah ngomong pivot, ujungnya aja belum tahu, nggak usah ngomong pivot dulu. Pertama, Mm-mm. kedua, pivotnya itu di berapa dan kapan. Pertama, mesti tahu dulu Fed-nya mau stop di berapa. Kalau Fed-nya stop Mm-mm. di 475 atau 525, saya jamin panjang di atas. Lama dia di situ. Mm. Baru pivot. Tapi kalau dia naikinnya agresif, mau a bit of Volcker style, langsung bang, kenceng, pivot, pivotnya lebih cepat. Jadi diem di atasnya lebih pendek. Tuh. Mm. Jadi Oke. variabelnya masih banyak. Ya ini aja, beli reksadana pendapatan tetap. Nanti Kisi mau ngeluarin, kalau jadi ya, kalau di approve sama bos-bos Korea, kita mau keluarin reksadana juga. Reksadananya apa? Rahasia. Nggak boleh tahu Nah, dong, itu rahasia. mau jadi iya, mau jadi follow up question saya tuh buat Ko Arfan sama Cijes. Kalau memang era of cheap money is finished, artinya kan apa investor itu, big money itu lebih favorable ke dolar. Ini kita sebagai apa ya retail dan juga pengen mengamankan aset dan dana itu mendingan kita lebih banyak kumpulin reksadana pasar uang dong ya? Dan 5 lagi Atau gimana ke 200 dan Cijes 5 dulu? lagi 200 dan. Iya, 5 lagi ini dijawab 200. Cijes langsung 200. Empat Nah, lagi, empat lagi. Kalau misalnya dibilang ngumpulin dolar sama reksadana pasar uang, gini, menurut aku kalau misalnya kita nggak punya Mm. immediate kebutuhan di dolar, ya nggak perlu terlalu banyak numpuk dolar juga gitu kan. Maksudnya unless you have apa needs gitu, misalnya anak sekolah di US gitu kan, kayak misalnya orang tua aku, adik aku sekolah di US, ya mereka perlu banyak dolar gitu kan, karena memang nanti expense-nya kan akan dalam US dollars gitu. Cuma kalau misalnya kita nggak punya terlalu banyak, ya mungkin nggak usah terlalu ngoyo gitu ya untuk ngumpulin US dollars juga gitu. Tapi ya mungkin US dollars akan jadi lebih favorable, dolarnya akan menguat juga. Tapi menurut aku rada different animal sih. Menurut aku reksadana pasar uang itu cocoknya buat teman-teman yang belum pernah investasi sama sekali, misalnya pengen tahu punya reksadana itu seperti apa, pengen punya investasi yang ngalahin deposito tapi lebih fleksibel karena bisa ditarik kapan aja. Terus nomor 3, karena bisa ditarik kapan aja dan pencairannya hampir 1 hari kerja, jadi cocok kalau misalnya kita punya kebutuhan yang sifatnya immediate, kayak misalnya company needs gitu ya, uang company gitu kan, oh daripada kita taruh di tabungan biasa, kita taruh di reksadana pasar uang, misalnya nanti kalau mau buat gaji orang atau gimana gitu. Jadi sebenarnya different needs sih, dan kalau menurut aku, nah sama juga dengan misalnya investasi jangka panjang di reksadana pasar uang, boleh atau enggak? Boleh, tapi nggak optimal jadinya kan. Karena kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang, ya ada beberapa opsi lain yang akan ngasih kita return yang lebih baik gitu. Misalnya ya obligasi gitu, reksadana obligasi. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan kita aja sih sebenarnya apa yang kita cari dan
kebutuhan likuiditas kita tuh kayak gimana gitu Dan. Siap. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Ko Arfan nih. Melanjutkan yang Cepat tadi amat kok Ben, yang belum 200, dapat lagi di 200 nih. tadi udah Tadi 200 loh, udah beneran. 200. Dijawab Cik Jess langsung 200 tuh. Langsung pasti ya. Kalau lihat matanya Iya, ini Cijes tuh seperti melihat dunia. mantap. Ini buat ngelanjutin pertanyaan yang tadi kok, yang era of cheap money is finished juga. Apakah dampaknya ke Indonesia gimana? Apakah komoditas itu masih bisa menahan gitu kondisi era apa nih namanya cheap money yang finish ini gitu, bisa ditahan dengan sektor komoditasnya Indonesia, karena kan kemarin kita lihat harga komoditas naik, kita punya ekonomi selamat gitu. Apakah kedepannya masih bisa gitu kok? Oke, ini saya punya waktu berapa hari nih untuk jawab. Ini videonya mati kalau gitu Kita jawab. masih Enggak ya? ada 5 menit Oke. kok. Oke. Komoditi yang mana dulu? Contoh ya. Saya kok nggak percaya ya, per today, saya nggak tahu besok. Saya kok nggak percaya kalau thermal coal, terutama Newcastle price, bisa bertahan di harga setinggi ini terus-terusan. Satu, why Rotterdam sama Newcastle itu bedanya $200 loh sekarang. It's practically the same thing. Tapi kenapa harganya bisa sejauh itu? Of course, supply demand dan segala macam. But I think ada satu yang misprice, either Rotterdamnya kemurahan atau Newcastle-nya kemahalan. Ya, satu. Kalau thermal coal saya rasa I'm quite sure next year itu year on year growth-nya minus. Bukan berarti jelek ya, cuman year on year growth-nya minus. Ya, sehingga your valuation become bit more expensive. Ya. Kalau nickel, saya bilang long term nickel itu good. Cuman nickel pun nggak akan bisa jauh tiba-tiba naik banyak, nggak bisa. Karena people will easily find replacement substitution for nickel. Ya. Menjawab pertanyaan Daniel, apakah dengan kenaikan harga komoditi tahun depan bisa memberikan trickle effect to the economy? Pasti. Harga komoditi dunia sepertinya tahun depan masih tinggi. Ya, cuman mesti pilih-pilih. Kalau tetap masih mau pegang saham komoditi silahkan. Kan keputusan investasi kan masing-masing ya. Saya rasa year on year growth-nya itu minus, sama seperti hospital tahun ini ya. Hospital tahun ini year on year earnings growth-nya itu minus dibanding tahun lalu. Jadinya kurang menarik ya. Gitu Pak Denny. Siap. Berarti masih bisa gitu ya, cuman tetap harus lihat. Udah tuh, udah 200 loh tadi loh. Nggak bisa. 201 tuh. 200. Ayo bikin 300 aja dan kita tambah waktunya. Kita bikin 400 hari ini. Kepanjangan nanti kok. Tapi ya long story short, ini udah dijelasin semua ya sama Ko Arfan dan juga Cijes. Buat para cuan troopers yang mau versi lengkapnya, nanti jangan lupa nonton ulang di Instagram Sukor Sekuritas, dan jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Ko Arfan porto.id, Cijes kaya.id, dikirimin kok. Loh kan kemarin udah dapat kok, kita udah kasih langsung. Nanti saya kirimin ekstra kok. Siap. Atau kalau enggak kita ngopi bareng aja kok langsung. Kamu janji apa kamu? Janji. Ngajaknya via live loh ini. Di depan Cijes lagi ngajaknya, minta maaf Ci. Oke, saya mau bilang thank you banget untuk Cijes dan Ko Arfan buat waktunya pada malam hari ini. Thank you banget insight-insightnya, dan jangan lupa untuk screenshot dan tag ke Instagram Sukor Sekuritas, porto.id, dan juga Saya Kaya untuk mendapatkan hadiah akhir tahun ya. Ini walaupun marketnya merah, kita tetap bagi-bagi hadiah. Thank you banget buat cuan troopers yang udah menyaksikan. Cijes, thank you.